warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Alfi Rahmatin, NIM 4022000119 dari kelas PSE. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kuantitatif yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia. Yang pertama, untuk daftar isinya, judul, pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang itu di situ dijelaskan bahwa kemunculan bank dengan prinsip syariah tentu saja memicu persaingan antara bank. Keadaan tersebut menurut manajemen bank untuk ekstra keras dalam meningkatkan kinerjanya. Industri perbankan merupakan usaha yang sangat mengendalikan kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa. Kepercayaan sedikit saja ada satu berkaitan dengan kondisi bank yang tidak sehat, maka nasabah akan segera menarik diantaranya dari bank, sehingga akan lebih memperburuk kondisi bank tersebut. Untuk rumusan masalahnya, di situ dijelaskan rumusan masalah itu ada dua. Yang pertama, bagaimana terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang kedua, bagaimana penyebab terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR, ROE, ROA, NPL atau NPF, LDR atau FDR, serta ROE, BOBO atau perbankan syariah dan perbankan konvensional. Selanjutnya, untuk manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian itu diterapkan dalam memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi bank konvensional itu, bank syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya serta sebagaimana bahan koreksi untuk memperbaiki apabila terdapat kelemahan. Dan yang kedua adalah untuk bank konvensional, pendidikan sebagai bahan diskusi mengenai karakteristik instrumen bank syariah dan bank konvensional, serta memberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau sistematika syariah dan bank konvensional. Untuk selanjutnya, sistematika pembacaan. Di situ dijelaskan ada rasio bank syariah, bank konvensional, ada rasionya itu NPL, FDR, GCG, ROA, ROE, dan lain sebagainya. Sistematika itu dijelaskan itu untuk memenuhi rata-rata atau dari bank syariah dan bank konvensional. Selanjutnya, untuk landasan teori. Landasan teori itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008. Pengertian bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan adanya secara konvensional dan berdasarkan jenis di atas bank umum konvensional dan bank bergaji rakyat. Untuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, usahanya berdasarkan prinsip syariah dan merupakan bank umum syariah, BUS, dan bank US atau bank syariah BPRS. Untuk kerangka berpikirnya, kerangka berpikir itu mengetahui bagaimana kerja keuangan perusahaan bank syariah dan bank konvensional dengan menggunakan rasio-rasio keuangan atau memikirkan bahwa adalah suatu faktor yang harus diperhatikan oleh perbankan adalah konvensional maupun syariah agar dapat terus bertahan hidup dalam menjalankan menghitung rasio-rasio CAR, rasio NPL, dan rasio lainnya atau rasio ROA dan BOBO. Next. Untuk hipotesisnya, berdasarkan pada hipotesis itu dibagi menjadi dua, kinerja keuangan bank syariah. Kinerja keuangan bank syariah itu merupakan lembaga intermediasi memiliki dua fungsi, yaitu penyaluran dana. Bank berfungsi sohibul mal, pemilik dana, dan nasabah berfungsi sebagai mudharib, pengelola. Pada saat itu menghimpun dana, bank berfungsi sebagai mudharib dan nasabah yang menghimpun dana sebagai sohibul mal. Untuk kinerja keuangan pada bank konvensional merupakan bank yang menjalankan prinsip konvensional yang diperoleh dari selisih bank simpanan yang diberikan kepada
nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit, atau disalurkan dengan perbankan konvensional menerapkan sistem bunga berupa simpanan atau pinjaman dan lain sebagainya. Untuk rancangan penelitian, objek penelitian itu yang digunakan dalam bank syariah adalah semua bank umum syariah atau BUS dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia berdasarkan SPS umum Desember tahun 2012. Untuk variabel penelitian dan definisi operasional itu, pada bank syariah itu kriterianya menyelesaikan sampel, dan sampelnya itu apa saja. Contoh sampel akhir rekapitulasi rasio bank syariah peraturan Bank Indonesia nomor 911 garing PBI 2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan pada bank menurut berdasarkan distribusi dan surat edaran pada Bank Indonesia nomor 9 garing 24 garing DPBS tanggal 26 Oktober 2007. Untuk rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian pada bank ini itu sebelumnya digolongkan dalam faktor yang disebut CAMEL atau capital answer. Untuk lokasi penelitiannya, tempat penelitian ini tuh di dalam lapangan atau perpustakaan, karena sebagian besar informasi diperoleh dalam website atau melalui media sosial lainnya. Diinformasikan oleh Bursa Efek Indonesia BEI, terutama mengenai kebijakan bank dana, laporan keuangan bank, serta laporan publikasi bank konvensional atau Bank Indonesia. Populasi dan sampel. Untuk populasi itu menurut Sugiono tahun 2016, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitasnya dan karakteristiknya tertentu yang diterapkan dengan penelitian untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Untuk sampel, menurut Supangat tahun 2017, sampel merupakan bagian dari populasi atau contoh untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan beratapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili. Untuk jenis dan sumber data, di dalam jenis dan sumber data itu ada dua penelitian terapan dan penelitian murni. Yang pertama itu penelitian murni, pure research, yaitu penelitian yang menyangkut fenomena alam yang membuka takbir kebenaran dari suatu fenomena. Kebenaran ini tidak dapat secara langsung diterapkan dalam memecahkan masalah kehidupan. Dan yang kedua itu penelitian terapan atau applied research, yaitu penelitian yang mengungkapkan kebesaran yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode pengumpulan data itu yang diambil itu penelitian murni atau proses, yaitu penelitian yang menyangkut fenomena alam yang membuka takbir kebenaran dari suatu fenomena alam. Kebenaran ini tidak dapat secara langsung ditekan dalam memecahkan masalah kehidupan. Dan yang kedua itu data sekunder, merupakan data yang diolah oleh perbankan konvensional dalam perbankan syariah yang kemudian dipublikasikan pada masyarakat secara resmi. Untuk selanjutnya, instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian itu ada alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam tersebut. Pada dasarnya, alat tersebut itu digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tersebut atau menjelaskan tentang rata-rata data tersebut. Dan yang terakhir itu teknik pengolahan dan analisis data. Objek penelitian yang digunakan untuk bank syariah itu adalah semua bank umum syariah atau BUS dan unit usaha syariah UUS yang ada di Indonesia berdasarkan SPS bulan Desember tahun 2012. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.